dengar cerita Ramadan seputar pemilihan di KPU Kabupaten Semarang. Tausiah kami hadirkan podcast spesial untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Tausiah, podcast spesial Ramadan di KPU Kabupaten Semarang. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Tugiono selaku Pramubakti di KPU Kabupaten Semarang. Tolong Pak Tugi perkenalkan dulu Pak Tugi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tugiono. Kalau di kantor dipanggil Pak Tugi. Kalau di rumah dipanggil Gino. Nah, punya istri satu, nama Sumaria, dan punya anak dua. Yang pertama lahir di tahun 1990. Keliru. Yang pertama lahir di tahun 1988 dengan nama Teguh Setiadi. Anak yang kedua lahir pada tahun 1999 dengan nama Pujo Santoso. Untuk alamat saya Dusun Suruhan RT 01 RW 02 Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Oke, mantap Pak Tugi. Salaman dulu Pak Tugi biar luwes. Oke. Pak Tugi, saya mau tanya nih Pak Tugi. Pak Tugiono di KPU Kabupaten Semarang tuh udah dari kapan ya? Terus kerjanya sebagai apa? Saya mau tanya. Mohon dikasih info Pak Tugi. Oke. Saya bekerja mulai tanggal 1 Oktober 2012. Terus saya waktu tahun itu sebagai security hingga 2023. Berhubung usia saya sudah tua, terus saya mengajukan diri untuk pindah profesi di Pramubakti. Sampai sekarang, semoga besok masih digunakan lagi. Oke Pak Tugi. Wah, sudah lama ya Pak Tugi. Coba saya kasih tahu Pak Tugi, dari komisioner siapa ya Pak Tugi kerja itu, dari urutan dari dulu sampai sekarang Pak Tugi. Monggo. Dari tahun 2012 komisionernya Pak Agus Hasto, Pak Guntur, Bu Ridho, Pak Denny, Pak Renaldi. Terus tahun berikutnya itu Pak Guntur, Bu Ridho, Pak Aris, Pak Bambang, Pak Maskop, dan berikutnya Pak Maskop. Terus Pak Aris, Pak Bambang, Pak Elman, Bu Siti Soleha, dan sekarang Pak Bambang, Pak Elman, Pak Talkis, Pak Agus, dan
Bu Soleha. Oke Pak Tugi, jawabannya sangat panjang ya Pak Tugi. Berarti ada beberapa komisioner yang ganti di sini. Oke Pak Tugi, saya mau tanya lagi nih Pak Tugi. Dalam pilkada tahun 2024, Pak Tugi itu ngapain aja ya tugasnya ya? Dari pagi hingga pulang pagi lagi. Coba tolong jelaskan Pak Tugi. Kalau di tahun 2024, berhubung saya sudah menjabat sebagai pramubakti, pekerjaan saya sebelum orang-orang kantor pada datang, saya sudah mempersiapkan tempat, nyapu, ngepel, dan sebagainya sebagai tugas saya. Terus nanti kalau ada rapat, itu saya juga di waktu itu harus mempersiapkan tempat rapat tersebut harus terjamin rapi, bersih. Terus nanti kalau ada yang meminta kopi, minum, apa teh, itu tetap saya membuatkan. Apalagi kalau ada tamu, itu adalah kewajiban saya untuk memberi hidangan seperti minum dan lain-lain. Begitu Mas. Oke, luar biasa Pak Tugi, jawabannya sangat panjang. Oke Pak Tugi, saya juga mau tanya nih, saya penasaran Pak Tugi, kalau untuk minum-minum Pak Sek dan komisioner itu apa aja, kasih tahu saya dong Pak Tugi, siapa tahu nih besok saya dititipi tahu jadinya. Oke Mas Dita, setiap masuk harus ada Pak Tugi. Kalau ada Pak Tugi harus ada kopinya. Apalagi yang namanya Pak Elman tersebut, itu kalau minta kopi itu manis dan pahit, saya jadi bingung. Terus ada lagi yang namanya Pak Talkis, itu kopi harus pahit, kalau nggak pahit nggak mau. Pak Ketua juga gitu, Pak Bambang, harus ada kopi serta teh pahitnya. Kalau Pak Agus itu dia serba mau semua, mau kopi, mau teh, mau manis, mau pahit, dia tetap oke saja. Begitu Mas Dita. Oke Pak Tugi, lah Bu Siti Solekah kok belum ada Pak Tugi? Oh iya, Bu Siti Solekah itu setiap tak tawarin minum, dia nggak mau. Dia minumnya air mineral, jadi tidak mau dibuatkan teh maupun kopi. Begitu Mas. Oke Pak Tugi, dalam pilkada kemarin apa kejadian yang tidak pernah dilupakan oleh Pak Tugiono? Untuk kejadian yang tidak mungkin saya lupakan itu dari pihak KPU terutama. Setiap saya ngantuk itu di belakang mesti ada Pak Elman, Pak Agus, Pak Talkis, Pak Bambang, Bu Soleha, itu bergantian nanti. Di belakang saya langsung nongol dengan suara, Pak Tugi kopi pahitnya. Begitu Mas. Itu yang saya sukai. Jadi seolah-olah saya itu bapaknya mereka itu. Wah, mantap. Berarti Pak Tugi adalah bapaknya mereka itu komisioner berarti ya Pak? Ya. Oke, kalau begitu Pak Tugi, saya tuh mendengar cerita bahwa katanya Pak Tugi anaknya ada yang menjadi seorang TNI ya Pak ya. Coba saya tuh ceritakan tuh Pak Tugi gimana itu anaknya bisa jadi TNI, itu ceritanya gimana Pak Tugi?
Untuk masalah itu mungkin sebelumnya saya juga berterima kasih dari pihak KPU maupun sekretariat KPU, karena saya jujur aja waktu anak saya mendaftar, saya setiap hari minta doanya, istilahnya bersalaman minta doa restunya untuk anak saya. Dan pada waktu itu tahun 2017 anak saya lulus SMA, terus pengen daftar ke TNI karena itu cita-citanya, dan akhirnya mendaftar, dan alhamdulillah berkat doa dari kru KPU maupun sekretariat KPU, anak saya diterima jadi TNI sampai sekarang. Alhamdulillah ya Pak Tugi. Oke Pak Tugi, ceritanya luar biasa panjang ini sama Pak Tugi. Untuk yang terakhir sekalian penutupan ya Pak Tugi, tolong kasih kata-kata dong buat kami ya Pak Tugi ya. Kata-kata hari ini Pak Tugiono. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Ayo semangat kerja untuk menghidupi anak istrinya, Le. Oke, terima kasih Pak Togi. Terima kasih buat penonton. Demikian podcast Tausiah volume 6. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah Pak Togi. Dadah.